Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah hukum pajak ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem peradilan pajak dan sengketa pajak di Indonesia. Sistem peradilan pajak di Indonesia, salah satu lembaga negara yang terdapat dalam trias politika adalah lembaga yudisial. Lembaga yudisial adalah lembaga negara, kewenangannya adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa, baik sengketa antar warga negara maupun sengketa antar warga negara dan dengan negara. Eksistensi lembaga peradilan merupakan akibat hukum dianutnya negara hukum, di mana setiap sengketa yang terjadi dalam negara harus diselesaikan sesuai dengan hukum. 2. Proses of law, dan melalui lembaga peradilan yang independen dan imparsialitas. Bahkan eksistensi lembaga peradilan yang independen dan merdeka merupakan prasyarat suatu negara disebut sebagai negara hukum. Rule of law. Dengan kata lain, eksistensi lembaga peradilan merupakan indikator penting suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum. Karenanya secara kontrario, suatu negara tidak dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila tidak didukung oleh lembaga peradilan yang independen dan merdeka. Pengadilan pajak sebagai pengadilan pengganti BPSP, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1907 yang dicabut diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Keberadaan pengadilan pajak tersebut menjadi sebuah polemik sebagai badan keadilan terhadap sengketa pajak, sebagaimana ditanyakan dalam pasal 2 UU Pengadilan Pajak menjadi pengadilan pajak, badan pengadilan yang melaksanakan kekuasaan hakimah. Maka untuk itu perlu dikaji sebagai negara hukum yang menganut paham pemisahan kekuasaan dan prinsip. Ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Di atasnya juga menentukan bahwa di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lingkungan peradilan, yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Senada dengan hal tersebut, pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 1945 juga menentukan bahwa 1. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Peradilan agama, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. 3. Peradilan militer, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak terdapat beberapa istilah, antara lain 1. Pajak. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang perdagangan pajak dengan surat paksa. Tentang upaya hukum yang dapat dilakukan, banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. B. Gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. C. Peninjauan kembali atau PK. Pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung.
Dalam upaya hukum tersebut, ada pun syarat yang harus dipenuhi wajib pajak dalam pengajuannya sebagai berikut. 1. Keberatan. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungannya wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan. Keberatan diajukan hanya untuk surat ketetapan pajak, untuk pemotongan pajak, atau untuk pemungutan pajak. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui. Wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan. Surat ketetapan pajak dikirim, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dengan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagai dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang KUP. Banding. 1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat putusan keberatan. 2. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. 3. Terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding. 3. Gugatan. 1. Diajukan gugatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. 2. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak awal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. 3. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 3 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasa penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. 4. Terhadap satu pelaksanaan tagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan tersebut. Sengketa pajak. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dijelaskan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan penjabat yang berwenang sebagai akibat di luarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Sengketa pajak terjadi dikarenakan ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Independensi peradilan dapat dijumlahi 2 hal, yaitu ketidakberpihakan dan keterputusan. Relasi dengan para pihak aktor politik. Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan perbuatannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas hakim memang bukan sesuatu yang mudah disepakati dideteksi. Dengan hal itu hanya dapat dilacak dari perilakunya selama menjadi hakim yang face office dan terkaitannya dengan pihak berperkara dengan konteks hubungan sosial ataupun hubungan politik. Sengketa pajak terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Keberatan. Keberatan dapat diajukan kepada Dirjen Pajak dan Wajib Pajak atas suatu A. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. B. Surat keterangan pajak untuk kurang bayar tambahan atau SKPKBT. C. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. D. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. E. Pemotongan ataupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Para wajib pajak bisa mengajukan keberatan terhadap isi maupun materi surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah kerugian berdasarkan ketentuan, jumlah besaran pajak, dan materi ataupun isi pungutan dan pemotongan pajak. 2. Banding.
Setelah mengajukan keberatan, tetapi wajib pajak belum merasa puas dengan hasilnya, maka diperbolehkan melakukan banding. Upaya banding diajukan wajib pajak melalui Badan Peradilan Pajak. Banding yaitu upaya hukum yang bisa dilakukan wajib pajak atau pemegang pajak terhadap suatu keputusan atas keberatan yang diperbolehkan diajukan banding sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 3. Gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 4. Peninjauan kembali. Wajib pajak yang tidak puas dengan upaya banding dapat melakukan peninjauan kembali. Hak untuk mengajukan peninjauan kembali dilakukan kepada Mahkamah Agung. Pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap MA dapat dicabut oleh wajib pajak selaku pihak yang mengajukannya sebelum terjadi putusan. Apabila hal tersebut dilakukan, maka otomatis permohonan peninjauan kembali tersebut sudah tidak dapat diajukan kembali. Pengadilan pajak sebagai peradilan pengganti BPSP atau Badan Penyelesaian Sengketa Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 yang dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Keberadaan pengadilan pajak tersebut menjadi sebuah polemik sebagai badan pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak menjadi sebuah tanda tanya. Pengadilan pajak sebagaimana kedudukannya dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Maka untuk itu perlu dikaji sebagai negara hukum yang menganut paham pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance. Kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting. Kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam bab 9 Undang-Undang NRI 1945 dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.